apa ya, jargon yang mematahkan stigma mereka gitu. Oke, apa Yang tuh? pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting sudah pasti pendek. Ya, Kita tuh itu harus seimbang nih, makan makanan yang kayak jangan makan seblak terus gitu, jangan makan kayak bakso aci terus. Kayak zaman sekarang tuh remaja kayaknya galau dikit belok ke warung sebelah gitu ya nggak sih? Bener, Kalau bener, misalkan bener, bener. galau dikit main ML nih, main Mobile Legends Lupa atau main apa waktu, sampai malam. ya. Nah itu sebenarnya kita harus lebih menjaga dan lebih peka terhadap diri sendiri sih. Kayak Jadi remaja-remaja di luar sana, kalau ada temen-temen yang pendek jangan langsung dibully kan gitu kan ya bahasanya ya. Oke, singkatnya mah kalau ada yang pendek jangan langsung Betul. di statement bahwa dia stunting Betul. gitu ya. Malah seharusnya diajak hidup polanya dengan hidup sehat. Kayak Oke. aku nggak akan jadi sekarang kalau aku nggak melalui tahap proses yang menyedihkan gitu ya. Sebenarnya benar banget kata, kita harus sakit dulu sebelum kita metik sesuatu yang indah gitu. Karena untuk jadi seorang duta genre provinsi, aku melalui beberapa hal yang istilahnya yang dibully, yang menjadi korban bully gitu, atau misalkan aku gagal dan lain sebagainya, itu banyak prosesnya. Dan sebenarnya Halo Sobat Bangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Mimi Ketri, podcaster dari DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini saya kembali kedatangan remaja. Ya, aku nyebutnya remaja nih, masih remaja kan ya. Kalau minggu kemarin kita ketemu dengan Kak Feby, kali ini kita ketemu lagi dengan Kak, siapa nih aku manggilnya? nama aku aslinya Aisyah, tapi dipanggilnya Aca. Aca, oh Aca ya, Iya. bukan Aca Septriasa ya. Bukan. Oke. Tapi agak mirip sih cantiknya mah ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang stunting ya, peran remaja dalam pencegahan stunting. Oke. Sobat Bangga pasti penasaran, stuntingnya atau kurang gizi sebenarnya bukan PR pemerintah saja ya, karena juga PR semua lini termasuk remaja. Nah, hari ini Duta Generasi Berencana atau genre, kira-kira Cak, kalau kita bahas stunting, menurut kamu apa yang paling penting untuk dilakukan seorang remaja dengan stunting? Sebenarnya untuk hal yang paling penting ya dilakukan oleh para remaja itu kenapa? Karena di masa depan gitu, bahkan di masa sekarang pun remaja ini menjadi ujung tombak Kak, ujung tombak di Indonesia yang akan datang gitu. Sementara masalah stunting ini sangat penting ya teman-teman ya, nggak bisa kita sepelekan karena untuk kedepannya stunting ini sangat mempengaruhi terutama kognitif otak gitu kan. Jadi untuk kenapa sih harus remaja dan kenapa harus peran remaja gitu? Karena nanti di masa depan selain kita menjadi istilahnya pemegang kendali Indonesia, kita juga akan menjadi keluarga atau menjadi ibu yang melahirkan generasi. Nah, kita ini adalah generasi cegah stunting. Kita akan melahirkan generasi anti stunting. Oke. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita sebagai generasi cegah stunting itu bisa nih mencapai tujuan kita untuk melahirkan generasi-generasi anti stunting. Nah, itu dimulai dari remajanya itu sendiri dulu, Kak. Itu perannya remaja ya. Betul. Oke, sebelum kita terlalu mendalam atau kita mengkaji ulang tentang stunting, Sobat Bangga sama seperti aku pasti bertanya, bagaimana sih orang disebut stunting gitu? Apakah dengan hanya dia kurus kemudian disebut stunting, ataukah mungkin karena kulitnya kurang putih tiba-tiba disebut stunting? Kan kita awam terkait itu. Betul. Nah, kalau menurut Aca sendiri, jadi stunting ini seperti apa sebenarnya? Kalau menurut aku sendiri, stunting itu adalah hal yang sangat bahaya ya teman-teman ya. Stunting ini sendiri adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi kronis. Nah, 1000 hari pertama kehidupan sendiri itu dimulai dari usia 0 atau pas dalam kandungan. Oh, baru kandungan. Benar, dalam kandungan. Oh, jadi dalam kandungan tuh udah ya? Itu udah dihitung gitu sampai anak nanti berusia 2 tahun. Nah, sebenarnya ciri-ciri stunting ini bisa dicek ya, bisa dicek secara berkala. Itu ketika si anak lahir, berat badannya itu biasa kita sebut BBLR atau berat bayi lahir rendah. Oke. Di bawah 2500 gram atau 2,5 kilogram. Nah, itu udah istilahnya ada tanda-tanda stunting nih gitu. Nah, sebenarnya banyak ya yang bilang kayak, "Oh, berarti semua orang pendek itu stunting ya, Kak?" Oh, enggak. Oh iya, yang pendek Iya, ya, karena juga biasanya disebut ada gitu sih ya. Benar. Nah, kurang itu gizi. stigma-stigma yang masih ada di masyarakat, Kak. Jadi walaupun dia pendek, tapi kalau dia badannya stabil gitu atau berat badannya mampu bisa dibilang nggak kurus-kurus banget gitu, berarti itu nggak disebut stunting? Enggak Kak, bahkan kayak ada kita tuh punya istilahnya
apa ya, jargon yang mematahkan stigma mereka gitu. Oke, apa Yang tuh? pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting sudah pasti pendek. Nah, itu bisa istilahnya itu bisa dilihat dari kemampuan kognitif otak si anak tersebut gitu. Misalkan kayak kita juga sering ngasih contoh Kak, kayak misalkan Deus Mini gitu, misalkan aktor Deus Mini gitu. Oh, jadi dia kecil ya? Bener, banyak disebut kayak, oh berarti Deus Mini itu stunting ya gitu. Oh sebenarnya enggak teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa Deus Mini ini kayak kreatif, bisa jadi apa namanya, bisa jadi komunikasi juga baik gitu loh, maksudnya kognitif otaknya juga lancar gitu. Nah itu bukan lagi dikatakan stunting teman-teman, tapi bisa jadi itu dari gen seperti itu. Belum terkategori stunting. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara remaja ya, duta generasi berencana ya, dengan pangsa pasar bahasa dia remaja tadi ya. Lalu kalau kita bicara remaja dan stunting, seperti apa peran remaja dalam menangani bukan menangani ya, menurunkan angka stunting? Sebelumnya sebenarnya kita sudah cukup berhasil ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu alhamdulillah prevalensinya itu turun dari 24,6 ke 21,3 kalau nggak salah. Nah itu tuh turun, alhamdulillah prevalensi stuntingnya turun. Nah peran remaja itu apa sih, selain kita harus sadar ya terhadap diri sendiri ya. Tadi kita balik lagi ke kalau kita tuh generasi cegah stunting akan melahirkan generasi anti stunting gitu. Jadi dimulai dari hidup remaja itu sendiri, mulai dari pola hidup yang sehat, terus memberikan kesadaran kepada teman-teman sebayanya juga. Kan biasanya ya Kak, remaja itu kalau misalkan sama orang tua agak ngerasa kayak apa sih ini, apa sih, dan lebih terbuka dengan Melawan teman ya, benar, rasanya. lebih terbuka dengan teman sebayanya gitu. Nah ini peran kita nih, peran kita sebagai remaja adalah istilahnya tuh mendoktrin teman-teman remaja kita, kayak kita harus jaga kesehatan, kita harus jaga pola makan biar tidak terjadi ketidakseimbangan gizi dan biar tidak terjadi anemia juga Kak. Oh, anemia itu juga bagian dari stunting? Betul, anemia bahkan menjadi bagian penting ya, bagian penting dari penyebab dari stunting itu gitu. Jadi bisa jadi orang tua atau ibu yang terkena anemia itu punya istilahnya tuh presentasi lebih besar melahirkan anak stunting. Oke. Kalau kita bicara peran ya Cak ya, otomatis sekarang remaja itu banyak juga yang nggak peduli sebenarnya, apalagi soal stunting ya, kurang gizi. Nah kalau di genre sendiri seperti apa berperan dalam mengedukasi remaja ya untuk terhindar dari stunting itu? Oke, biasanya kita melalui program juga sih Kak. Kita punya program namanya Ini Genting atau Cegah Stunting gitu. Cegah Stunting itu penting gitu. Nah kita biasanya mengedukasi lewat beberapa workshop gitu, mengajak teman-teman untuk menjaga pola makan dan memiliki kesadaran diri sendiri gitu. Terutama untuk menjaga pola istirahat. Pola istirahat. Iya. Buat sobat bangga yang begadang kita sama ya. Oke. Seperti apa kalau menjaga istirahat harus 8 jam sehari? Betul, itu ada minimalnya Kak. Minimal tuh kita harus istirahat atau tidur tuh di 7 sampai 8 jam sehari. Nggak harus kayak malam harus 7 jam gitu, enggak sebenarnya. Kayak kalau misalkan punya waktu 3 jam untuk istirahat, setidaknya di siangnya itu kalian bisa istirahat lagi, memenuhi dalam 24 jam itu harus ada 7 sampai 8 jam istirahatnya gitu. Nah, hal lainnya adalah menjaga teman-teman untuk menjaga keseimbangan gizi juga nih ya. Keseimbangan gizi itu bisa dilihat melalui isi piringku nih, yang kita tuh harus seimbang nih, makan makanan yang kayak jangan makan seblak terus gitu, jangan makan kayak bakso aci terus. Kayak zaman sekarang tuh remaja kayaknya galau dikit belok ke warung sebelah gitu ya nggak sih. Kalau misalkan galau dikit main ML nih, main Mobile Legends atau main apa sampai malam ya. Nah itu sebenarnya kita harus lebih menjaga dan lebih peka terhadap diri sendiri sih, kayak konsumsi sayurnya, konsumsi makanan-makanan pokoknya, nasinya, karbohidratnya. Bahkan ada juga remaja yang sampai punya eating disorder Kak. Apa itu? Sampai yang kayak dia punya kelainan makan, kayak seharian tuh dia bisa nggak makan gitu, karena dia lupa nih dia asik sama apa sampai dia lupa gitu. Gitu. Banyak juga remaja yang nggak mengenali dirinya sendiri Kak gitu. Banyak yang tidak mengenali diri sendiri. Betul. Kalau kita bicara remaja, biasanya remaja banyak mitosnya ya, mitosnya inilah itulah gitu kan. Kalau di genre itu punya tugas nggak untuk meluruskan si mitos-mitos itu? Sebenarnya mitos yang paling penting tentang stunting itu yang tadi sih Kak, stigma yang tentang kalau yang pendek itu udah pasti stunting. Itu stigma yang kayak lu pendek nih, lu berarti stunting nih gitu kan, biasanya banyak ya. Bahkan ketika kita nih misalkan melakukan workshop, kita jadi narasumber, kita menjelaskan bahwa iya teman-teman, ciri stunting adalah orang yang pertama itu pendek ya. Kita belum lanjut ke ciri-ciri setelahnya, selanjutnya teman-teman yang lain itu udah ribut kayak wah lu stunting ya, wah ini pendek nih stunting. Nah gitu, itu sih sebenarnya harus kita luruskan ya, karena pendek itu kan dari berbagai macam faktor ya Kak. Ada dari gen,
migrain, Bener. ada dari hal-hal lainnya, penyakit lainnya gitu loh. Nah, sementara semua anak yang pendek itu belum tentu stunting, teman-teman. Tapi yang stunting sudah pasti pendek. Nah, tadi balik lagi, kita lihat dari mananya sih Kak? Dari kognitif otaknya, kemampuan kognitif otaknya gitu. Karena anak-anak yang terdampak stunting itu kognitif otaknya agak berkurang daripada anak-anak sebayanya. Oke. Jadi remaja-remaja di luar sana, kalau ada teman-teman yang pendek jangan langsung dibully kan gitu kan ya bahasanya ya. Oke, singkatnya mah kalau ada yang pendek jangan langsung di statement bahwa dia stunting gitu ya. Malah seharusnya diajak hidup polanya dengan hidup sehat gitu. Oke. Berarti Aca sudah dari tahun berapa di genre? Aku di genre dari tahun 2022, baru 2 tahun aku Baru di 2 genre. tahun Betul. ya, luar biasa. Selama 2002 ya, tahun 2002 sampai 2024 apa kira-kira ada kendala kah atau pengalaman kah yang bisa di-sharing tentang remaja? Sebenarnya pengalaman pribadi sih, kayak aku nggak akan jadi sekarang kalau aku nggak melalui tahap proses yang menyedihkan gitu ya. Sebenarnya benar banget kata, kita harus sakit dulu sebelum kita metik sesuatu yang indah gitu. Karena untuk jadi seorang duta genre provinsi, aku melalui beberapa hal yang istilahnya yang dibully, yang menjadi korban bully gitu, atau misalkan aku gagal dan lain sebagainya, itu banyak prosesnya. Dan sebenarnya yang paling berkesan adalah ketika kita berhasil nih menjadi seorang motivator yang kita nggak sengaja telah memotivasi orang lain gitu. Terutama remaja yang stunting tadi gitu ya. Betul, karena pas itu juga aku pernah menghadiri suatu workshop menjadi narasumber gitu, dan kita tuh sebenarnya buat nggak ada hubungan sama stunting ya, sebenarnya ke arah mental health gitu. Yang aku punya metode, tulisin semua hal yang sedih di sticky note, terus tempel di HVS gitu. Nanti HVS kita robek bareng-bareng. Biar apa? Biar nanti kita setelah ini kita rasa semua hal yang sedih udah kita robek ya, kita lupain ya. Ternyata banyak kan respon yang nangis, yang sampai kayak ya lo kan sedih banget. Nah itu ternyata, wah ternyata dampak kita di workshop itu sangat besar loh. Bahkan sampai berkelanjutan, kalau ketemu aku nih di sekolah itu kayak, Kak Aca apa kabar, Kak Aca mau cerita gitu. Nah respon mereka yang bisa apresiasi itu yang bikin kita kayak, ya Allah ternyata kita bisa penting ya untuk orang lain gitu. Oke, kira-kira kalau kita bicara program stunting, seperti apa pengalaman yang paling berkesan terutama dalam mengedukasi remaja terkait stunting gitu sebenarnya? Untuk program stunting sendiri itu aku pernah ikut kegiatan Ini Genting ya, program Ini Genting, dan memang dihadiri oleh anak-anak remaja gitu. Sebenarnya ke arah yang mau denger, yang nggak mau denger. Nah kita lebih tertuju ke orang-orang yang sebenarnya sibuk sendiri gitu. Dan ternyata banyak dari mereka yang sadar akan itu, kayak oh ternyata tidur malam tuh salah ya Kak gitu. Oh ternyata bahkan ada yang pernah laporan kayak ngechat, Kak aku sekarang tidurnya udah bener loh, Kak aku sekarang pola makannya gizinya seimbang loh gitu. Itu ngebuat aku kayak wah berarti didengarin ya, berarti diimplementasikan ya. Itu udah bahagia banget sih Kak. Itu pengalaman yang paling kayak bikin aku alhamdulillah ya bisa menginspirasi beberapa orang. Oke, kalau tadi kita bicara remaja, kemudian kamu mengedukasi gitu ya, atau memberitahu, kalau ada beberapa remaja yang ternyata ingin gabung jadi duta juga, nggak seperti apa kira-kira? Oke, kalau untuk gabung jadi duta itu langkah yang pertama teman-teman bisa mengikuti PIK-R. Ini yang paling pertama banget ya. Yang paling pertama banget teman-teman bisa mengikuti PIK-R. Jadi duta ini merupakan ajang apresiasi anggota-anggota yang ada di PIK-R. PIK-R sendiri adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, dia biasanya di dua jalur nih. Ada jalur pendidikan, ada jalur masyarakat. Kalau di pendidikan itu biasanya ada di sekolah-sekolah, Kak. Kalau misalkan di masyarakat itu biasanya di kampung-kampung KB gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalkan kayak Kak sekolahku nggak ada PIK-R-nya gitu. Coba teman-teman cari di kampung KB-nya. Biasanya di situ ada tuh Bisa PIK-R bergabung di sana ya. Bisa bergabung di sana juga gitu. Nah setelah teman-teman daftar gitu, teman-teman juga bisa nih sering cek Instagram Forum Genre ya di @forum_genre.kaptangerang. Ya, itu juga teman-teman boleh dicek genre_kap.tangerang. Biasanya kita punya banyak informasi Kak. Kalau misalkan mau ada workshop gitu, mau ada kayak kegiatan audisi, mau ada kegiatan kayak open recruitment, itu kita selalu kabarin di Instagram kita gitu. Jadi boleh sering dicek Instagram kita. Bahkan kita juga sering mengadakan workshop yang tertuju kepada anak-anak sekolah, bukan hanya anggota PIK-R aja gitu. Jadi teman-teman bisa nih lihat-lihat, ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan kan biasanya FOMO ya, ikut-ikutan
gitu ya, ikut-ikutan kegiatan forum, ikut-ikutan kegiatan genre. Siapa tahu nanti jadi suka, siapa tahu nanti jadi mau gabung gitu ya. Itu boleh banget teman-teman, karena kita juga pasti bakal notice ya orang-orang yang kayak, kak aku mau gabung gitu di genre ya. Betul. Oke, terakhir sebelum aku tutup, kira-kira menurutmu jadi duta genre, kemudian tadi kamu menyebut bahwa angka stunting turun loh. Betul. Ya kan, yang paling di lapangan, implementasi di lapangan ke masyarakat langsung, yang paling sering deh program yang sudah kamu bisa, program ini sudah berhasil loh membantu menekan angka stunting, itu yang mana? Pas itu kita pernah kak, duta genre Provinsi Banten itu kita langsung turun ke kampung KB atau ke istilahnya desa ya, ke desa yang punya angka stunting yang cukup tinggi. Di mana referensinya? Di salah satu Kabupaten desa Tangerang, di mana? Bukan, di provinsi. Kalau di kabupaten kita ada di Mauk. Oke, di Iya. Mauk. Nah kalau di provinsi kita ada di kalau nggak salah itu masih daerah-daerah Serang juga deh. Nah kita datang ke sana, itu duta-duta genrenya itu ngasih ini kak, telur. Ngasih pokoknya PMT itu, makan tambahan gitu untuk menekan gizi si anak tersebut nih, anak yang istilahnya punya presentasi bakal terkena stunting nih gitu. Nah itu kita punya program tersebut dan itu berjalan ke alhamdulillah. Kalau yang di Kabupaten Tangerang terkhususnya di mana? Kalau yang di Kabupaten Tangerang mungkin kita dari program duta-duta genrenya kali ya kak ya. Kalau aku sendiri kemarin aku ngambilnya kenakalan remaja kak, kayak temanku Kak Feby itu juga dia punya program untuk penekanan angka stunting di desanya sendiri gitu. Nah itu juga alhamdulillah kak, kalau dilihat bisa menekan angka stunting yang terjadi di desa tersebut, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa kegiatan yang notabene mereka adalah remaja dan mengajak remaja lain kemudian berusaha untuk menekan angka stunting, membantu pemerintah. Betul. Bener ya. Oke, demikian episode kali ini. Terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Kak Acha ya terkait stunting, boleh silakan. Oke, untuk teman-teman semua, terutama teman-teman remaja gitu, kita harus sadar ya sama diri kita sendiri dan di masa depan yang akan datang gitu. Kalau misalkan bukan kita, mau siapa lagi, dan kalau bukan sekarang ya kita mau kapan lagi gitu mau mulai. Intinya aku punya jargon sih. Oh, ada jargonnya. Penting. Ini jargon kamu apa jargon stunting? Oh, ada jargon. Iya, ya. jargon stunting. Seperti apa? Oke, kalau aku bilang cegah stunting, kita harus itu penting. Gitu. Itu penting. Itu penting. Oke, kalau yang aku tahu yang biasa di sosmed sama kemarin tuh ada Kak Puji, Kak itu Pebi begini ya. Iya, itu salah genre. Oke, kalau stunting gini. Iya, kalau stunting gini. Ini artinya kayak kita cegah stunting itu penting gitu. Kalau kamu sebut apa tadi? Cegah stunting itu penting. Kita coba ya sobat bangga ya. Biar nanti kita semangat sama-sama mencegah stunting. Saya silakan. Cegah stunting itu penting. Oke. Luar biasa ya. Ini merupakan salah satu episode yang menarik menurutku karena stunting ini memang bukan hanya pekerjaan rumah pemerintah saja. Betul. Tetapi memang semua lini diharapkan bisa berkolaborasi karena ya tadi itu untuk menyongsong masa depan generasi selanjutnya. Bener Kak Acha ya? Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Acha? Mungkin sudah cukup. Aku mau ini aja sih buat teman-teman yang mau bergabung ke forum genre, khususnya forum genre Kabupaten Tangerang. Aku tunggu kehadiran kalian di forum genre Kabupaten Tangerang ya. Oke, demikian episode kali ini. Saya Mimi Ketri, podcaster DPP Kabupaten Tangerang, dan Acha. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bangga Podcast. Berencana itu keren.